Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian dan dirahmati Allah, hari ini kita bisa berjumpa di mata kuliah materi pembelajaran PAI, madrasah dan sekolah. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dengan 16 kali tatap muka. Sekali tatap muka dalam waktu 4 SKS. Adik-adik sekalian dari mata Allah, mata kuliah ini memiliki beberapa kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, kompetensi adik-adik diharapkan mampu menguasai semua konsep, semua pengetahuan tentang materi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu menganalisa materi pembelajaran PAI yang sekarang berlaku di sekolah, baik sekolah madrasah maupun sekolah umum. Yang ketiga, diharapkan adik-adik nantinya mampu menyusun materi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah sesuai dengan materi yang ingin adik-adik ajarkan, sesuai dengan jenjang pendidikannya, sesuai dengan semesternya, sesuai dengan sekolah yang ingin adik-adik ajarkan. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, pengetahuan dan konsep tentang materi pembelajaran PAI. Yang kedua, yang diharapkan adik-adik mampu menganalisa. Yang ketiga, adik-adik diharapkan mampu menyusun sendiri materi yang ingin diajarkan dengan tema yang sudah disediakan. Lalu, untuk selanjutnya, ada beberapa materi yang akan kita pelajari di mata kuliah materi pembelajaran PAI, madrasah dan sekolah kali ini. Yang pertama, tentang konsep materi itu sendiri. Kenapa kita perlu bahas lebih lanjut? Karena materi ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa materi itu adalah sejumlah pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ada juga yang berpendapat bahwa materi itu adalah kurikulum yang diajarkan di sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa kurikulum itu, materi itu adalah semua pengalaman yang didapatkan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa materi itu adalah semua pengalaman yang didapatkan siswa atau anak didik di sekolah maupun di luar sekolah yang dilihat oleh anak didik pada guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Jadi begitu luasnya makna materi itu, sehingga kita nanti perlu mendiskusikan sehingga kita mendapat sebuah rangkuman kesimpulan tentang materi yang seharusnya dan semestinya. Lalu nanti kita juga akan belajar tentang urgensi materi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Sebagai seorang guru, tentunya setiap masuk mengajar harus menguasai, harus membawa materi. Jika tidak, maka akan sangat sulit kita mengajar, karena tanpa materi kita tidak tahu apa yang akan kita ajarkan. Nah, di sini kita perlu membahas tentang urgensi materi pembelajaran PAI di sekolah. Lalu kita juga akan belajar tentang hakikat materi. Nanti kita akan ambil pendapat para pakar dan orang-orang yang ahli di bidang pendidikan. Kemudian kita juga akan melihat tentang sumber-sumber materi pembelajaran PAI. Kita akan dari Al-Quran, kita akan lihat dari hadis, kita akan lihat dari buku-buku, referensi-referensi yang terkait yang ditulis oleh para pakar-pakar pendidikan, insyaallah. Lalu kita juga akan membahas nantinya tentang tujuan memilih materi. Karena dalam memilih materi itu perlu banyak pertimbangan, seperti pertimbangan tujuan apa yang ingin dicapai, lalu karakter dari materi itu sendiri,
apakah yang ingin dicapai sikapnya, pengetahuannya, afektifnya, atau psikomotornya. Oleh karena itu, kita perlu belajar lebih lanjut tentang tujuan memilih materi dengan segala pertimbangannya. Lalu kita juga akan belajar nantinya tentang prinsip-prinsip materi pembelajaran PAI di sekolah. Nah, untuk prakteknya nanti kita akan mulai dengan tentang langkah-langkah memilih materi pembelajaran. Setelah itu, kita akan belajar tentang proses pemilihan materi, lalu cakupan materi pembelajaran, selanjutnya sampai kita akan mencoba melakukan pengembangan materi pembelajaran PAI di sekolah. Saya ulangi, selanjutnya kita akan mencoba melihat pengembangan materi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Untuk teknik pembelajarannya, nanti yang pertama kita akan melakukan observasi. Nanti adik-adik akan ibu bagi tugas masing-masing untuk melihat, mengumpulkan atau mengobservasi materi pembelajaran di sekolah. Misalnya, ini Raihani, ibu kasih tugas melihat materi pelajaran PAI di sekolah kelas 1 SMA misalnya. Nanti ada Radwan, nanti ibu minta melihat materi pelajaran fikih di Madrasah Aliyah kelas 1 semester 1. Nah, seperti itu. Nanti semua adik-adik akan ibu bagi tugas masing-masing satu persatu. Jadi nanti semua jenjang pendidikan, semua kelas, semua semester, semua ibu ulangi, semua kelas tadi, semua jenjang pendidikan, semua semester, semua materi masing-masing akan adik dapatkan. Jadi semua adik-adik itu dapat tugas satu-satu mengobservasi, melihat materi yang sedang berlaku di sekolah. Selanjutnya nanti materi yang sudah didapatkan itu akan kita analisa bersama-sama. Kita akan melihat kompetensi intinya, kita akan melihat kompetensi dasarnya, kemudian kita akan lihat materi itu sendiri, sistematikanya, kemudian urutannya, kemudian kita akan melihat cakupan dari materi itu memenuhi atau masih kurang. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut insyaallah. Nah, yang terakhir adalah kita akan melakukan latihan atau workshop menyusun materi pembelajaran sesuai dengan tugas yang ibu berikan tadi di awal. Tugasnya adalah tadi melakukan observasi ke sekolah untuk mendapatkan materi pembelajaran di kelas dan semester yang masing-masing akan ibu tetapkan dan akan ibu sampaikan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran ini tugas ibu adalah membimbing adik semuanya agar mampu menyusun materi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah dengan baik dan benar, sehingga nantinya ketika adik-adik mengajar, ketika nanti adik-adik mengabdi, ketika nanti adik-adik bertugas, ketika adik-adik harus mengajar, maka adik-adik akan mampu menyusun materi pembelajaran dengan baik dan benar sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Nah, misalnya Radwan besok mau mengajar Toharah, maka sebelum mengajar tentunya Radwan harus mempersiapkan materi yang lengkap, yang sistematis dan baik dengan rujukan yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, tugas ibu hari ini adalah menemani, membimbing adik sekalian agar mampu menyusun materi pembelajaran PAI di madrasah dan sekolah dengan baik dan benar. Kalau di sekolah
kita hanya mengenal mata pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Namun kalau di madrasah nanti kita ada fikih, ada ulumul Quran, ada fiqh usul fiqh, ada akidah akhlak, ada SKI, dan mata pelajaran lainnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Demikian saja adik sekalian yang perlu Ibu sampaikan berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah materi pembelajaran PAI madrasah dan sekolah kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, tidak ada halangan, tidak ada kendala. Jikapun ada masalah, mudah-mudahan dapat kita lalui bersama, dapat kita selesaikan sama-sama. Demikian saja untuk penjelasan awal pengantar kuliah materi pembelajaran PAI madrasah dan sekolah hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.